Materi Sosiologi SMA kelas 11 bab 2, Permasalahan Sosial akibat pengelompokan sosial untuk kurikulum Merdeka plus 20 soal latihan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi tentang permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial ini. 1. Peserta didik diharapkan mampu membedakan permasalahan sosial umum dengan permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. 2. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan macam-macam permasalahan. 3. Peserta didik diharapkan mampu merancang pemecahan permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. 4. Peserta didik diharapkan mampu menghimpun informasi macam-macam permasalahan akibat pengelompokan sosial. 5. Peserta didik diharapkan mampu mengomunikasikan pemecahan permasalahan akibat pengelompokan sosial. Permasalahan sosial. Pengertian masalah sosial. Masalah sosial dapat didefinisikan sebagai kondisi sosial yang dipandang oleh suatu masyarakat berbahaya bagi anggota masyarakat dan harus diatasi. Ada dua elemen penting mengenai definisi masalah sosial. Elemen yang pertama adalah elemen objektif dan elemen subjektif. Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan dari definisi masalah sosial di antaranya. 1. Menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah yang membahayakan hingga perlu dievaluasi. 2. Masalah sosial adalah kondisi sulit yang memengaruhi tidak hanya satu orang, tetapi sebagian besar masyarakat. 3. Mengandung optimisme untuk dapat diubah. 4. Untuk itu, sesuatu perlu dilakukan. Bagi masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, hal-hal yang menjadi masalah sosial dapat berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi antara lain oleh perbedaan nilai, keyakinan pengalaman hidup, dan periode sejarah. Teori tentang masalah sosial. Teori fungsionalisme. Semua bagian masyarakat memiliki fungsinya masing-masing dalam masyarakat. Untuk membangun tatanan sosial yang stabil, semua bagian masyarakat ini saling bekerja sama. Jika salah satu bagian dari masyarakat ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka terjadilah ketidakteraturan sosial dalam bentuk masalah sosial. Berdasarkan teori ini, ada 2 pandangan tentang masalah sosial. Kedua pandangan tersebut berasal dari patologi sosial dan disorganisasi sosial. Teori konflik. Menurut teori konflik, masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial. Konflik kelas, konflik ras atau etnis, dan konflik gender merupakan hal yang paling penting dan umum. Ketimpangan antara yang kuat dan lemah merupakan sumber dari munculnya konflik. Teori interaksionisme simbolik. Teori ini melihat masalah sosial sebagai interaksi simbolis antara individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah sosial. Dalam teori ini, terdapat 2 pandangan yang berbeda tentang masalah sosial, yaitu teori pelabelan, labeling teori, dan konstruksionisme sosial. Faktor penyebab permasalahan sosial. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomi, biologis, psikologis, dan sosial budaya. Dalam menentukan suatu permasalahan sosial, sosiologi menggunakan beberapa ukuran, yaitu terlihatnya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dengan kenyataan di masyarakat, asal mula atau sumber permasalahan yang terjadi, akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian atau peristiwa. Adanya orang atau masyarakat yang menentukan. Perhatian masyarakat terhadap suatu kejadian. Dapat diperbaikinya suatu masalah sosial. Permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Masalah sosial berkaitan dengan hubungan sosial. Dilihat dari dimensi sikap, hubungan antar kelompok sering memunculkan sikap atau perilaku yang berbeda. Dimensi sikap ini dapat juga memunculkan sikap partikular, partikularisme, dan eksklusi, eksklusivisme. Kecenderungan partikularisme adalah mementingkan pribadi atau kelompok di atas kepentingan bersama. Adapun eksklusivisme cenderung untuk memisahkan diri dari masyarakat yang dianggap berada di luar kelompoknya. Ragam permasalahan sosial terkait pengelompokan sosial. Ketidakadilan sebagai masalah sosial. Ketidakadilan merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu hak terhadap seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Ada beberapa bentuk ketidakadilan, di antaranya adalah stereotipe, marginalisasi, subordinasi, dan dominasi. Kesenjangan sosial dan ekonomi sebagai masalah sosial. Kesenjangan sosial mengacu pada cara pengkategorian orang berdasarkan karakteristik,
seperti usia, jenis kelamin kelas, dan etnisitas berkaitan dengan akses ke berbagai layanan dan produk sosial. Bentuk-bentuk kesenjangan sosial dibentuk oleh berbagai faktor struktural, seperti lokasi geografis atau status kewarganegaraan, serta oleh wacana dan identitas budaya. Ada dua bentuk kesenjangan, yaitu kesenjangan klasik dan kesenjangan baru. Kemiskinan sebagai masalah sosial. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi standar hidup yang sangat rendah. Bahkan, kebutuhan dasar pun tidak dapat terpenuhi. Secara sosioekonomis, ada dua bentuk kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Selain itu, terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus faktor penyebab kemiskinan, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Intoleransi sebagai masalah sosial. Intoleransi mengacu pada pandangan yang mengabaikan atau tidak menghargai seluruh nilai yang ada di luar nilai diri atau kelompoknya. Umumnya, intoleransi berupa tindakan-tindakan yang menolak orang-orang yang dianggap atau dipandang berbeda dari diri atau kelompoknya, seperti penghindaran, ucapan kebencian, penyingkiran atau peminggiran, diskriminasi, bahkan tindakan kekerasan. Sikap intoleran juga berkaitan dengan pandangan primordialisme dan etnosentrisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai masalah sosial. Korupsi meliputi antara lain pencurian atau penggelapan uang, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan. Kolusi adalah kerjasama rahasia untuk maksud tidak terpuji atau persekongkolan yang tersebut umumnya menyimpang dengan tujuan untuk meraup keuntungan serta merugikan orang lain. Nepotisme adalah perbuatan mengutamakan kerabat atau keluarga sendiri yang bukan karena kemampuannya untuk memegang suatu jabatan di lingkungan pemerintahan. Penelitian berbasis pemecahan masalah sosial. Metode-metode atau cara-cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial adalah dengan metode preventif dan represif. Untuk mendapatkan pemecahan masalah yang baik dan sesuai dengan kondisi masyarakat, diperlukan proses penelitian yang sistematis dan terorganisasi dalam bentuk penelitian sosial. Tujuannya agar penelitian tersebut dapat menghasilkan rekomendasi upaya yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Adapun langkah-langkah penelitian sosial sama dengan langkah-langkah penelitian yang sudah diberikan dalam materi kelas 10 bab 2 tentang penelitian sosial. Selanjutnya latihan soal-soal pilihan ganda yang berjumlah 20 butir soal beserta kunci jawabannya akan diiringi oleh musik. Untuk lebih detail dan lengkapnya silahkan melakukan pembelian PPT ini di Sosiologi 79 Digital Production.